Ya, terima kasih masih di channel Abstrak banget. Saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan informasi sejarah yang lainnya. Dan ingat, subscribe itu orang bayar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Adipati Pragula. Wasis Joyolengkoro adalah nama asli dari Adipati Pragula. Nama Pragula didapat setelah Wasis Joyokusumo menukar kuda miliknya dengan sapi kesayangan Panembahan Senopati, yang konon bernama Pragula. Adipati Pragula adalah putra dari Ki Ageng Panjawi, teman seperjuangan Ki Ageng Pemanahan. Hubungan keduanya bertambah erat setelah kakak dari Wasis Joyokusumo, yaitu Waskito Jawi, menikah dengan anak Ki Ageng Pemanahan, yaitu Sutawijaya, dan melahirkan Raden Mas Jolang. Pada tahun 1587, Sutawijaya mendirikan kerajaan Mataram dengan gelar Panembahan Senopati, dan permaisurinya bergelar Ratu Mas Waskito Jawi. Lalu putranya Raden Mas Jolang diangkat menjadi putra mahkota. Di sisi lain, Wasis Joyokusumo menggantikan Ki Ageng Panjawi sebagai Bupati-Pati yang bergelar Adipati Pragula. Pada masa itu, kedudukan antara Pati dan Mataram itu sama sederajat. Walaupun sederajat, pada tahun 1590, Adipati Pragula membantu kerajaan Mataram menaklukkan Ranggajemuna dari Madiun. Setelah Madiun dapat ditaklukkan dan Ranggajemuna melarikan diri ke Surabaya, Panembahan Senopati memboyong putri Ranggajemuna ke Mataram dan menjadikannya permaisuri kedua. Inilah yang mulai mengganggu Adipati Pragula, karena dengan adanya permaisuri kedua bisa mengganggu, mengancam kedudukan kakaknya sebagai permaisuri utama. Sehingga pada tahun 1600, Pati memberontak kepada Mataram dengan menguasai daerah utara Pegunungan Kendeng. Sebagai pengetahuan bersama, Pegunungan Kendeng membentang dari Kabupaten Pati hingga Lamongan, Jawa Timur. Lalu Panembahan Senopati mengirim putranya Raden Mas Jolang untuk meredam pemberontakan pamannya. Adipati Pragula enggan melawan keponakannya sendiri dan meminta Panembahan Senopati yang menghadapinya. Tetapi Raden Mas Jolang bersikeras melawan pamannya, dan untuk mengurungkan niat keponakannya, Adipati Pragula memukulkan gagang tombaknya hingga mengenai pelipis Mas Jolang hingga berdarah dan jatuh pingsan. Kesaktian Adipati Pragula jika dibandingkan dengan Raden Mas Jolang juga sangat jauh, sehingga Adipati Pragula memilih berhadapan langsung dengan Panembahan Senopati. Ada dua versi mengenai kematian Adipati Pragula. Yang pertama, Panembahan Senopati datang menghadapi Adipati Pragula dan berhasil mengalahkannya. Versi kedua, Panembahan Senopati tidak pernah datang sehingga Adipati Pragula mundur dan membuat basic pertahanan di Gunung Pati Semarang hingga akhir hayatnya. Adipati Pragula wafat dan dikebumikan di Gunung Pati Semarang. Masa Adipati Pragula I telah berakhir dan dilanjutkan putranya, yaitu Wasis Joyokusumo II, atau lebih dikenal dengan nama Adipati Pragula II. Pada masa ini, hubungan antara Mataram dan Pati terjalin cukup baik. Ditambah lagi, Adipati Pragula II menikahi Ratu Mas Sekar yang merupakan adik kandung Sultan Agung. Perlu kita ketahui bersama
Prabu Hanyokrowati atau Mas Jolang tidak cukup lama memerintah kerajaan Mataram, dimulai tahun 1601 sampai 1613. Setelah itu digantikan putranya yang bergelar Sultan Agung. Pada masa ini, kedudukan antara Mataram dan Pati tetap sederajat. Oleh karena itu, Adipati Pragula II tidak mau menghadiri Pisowanan Agung yang diwajibkan bagi bawahan Mataram. Memang terkesan agak janggal, karena kerajaan dapat setara dengan kadipaten. Awalnya Sultan Agung membiarkan, terlebih hubungan antara kedua wilayah sangatlah erat. Ditambah lagi, daerah Pati adalah salah satu basic militer terkuat dari kerajaan Mataram, sehingga Sultan Agung berusaha agar Pati tidak melakukan pemberontakan pada Mataram. Sebenarnya hubungan Pati dan Mataram terjalin cukup baik, sampai Adipati Pragula II mempunyai perselisihan dengan pembesar Jepara. Sehingga Adipati Pragula II mengutus 6 temenggung untuk menyerang Jepara. Setelah Jepara porak-poranda, Ki Laksana Patih Jepara pergi melapor ke Mataram dan diterima oleh Temenggung Indarnata. Ki Laksana mengatakan bahwa Pati akan menyerang Mataram. Pada hari Pisowanan Agung, bertepatan dengan hari raya, seluruh pembesar Mataram hadir kecuali Adipati Pragula. Sultan Agung menanyakannya pada Pangeran Purbaya, tetapi dijawab oleh Temenggung Indarnata bahwa Pati akan memberontak kepada Mataram dan sudah memobilisasi pasukan dan senjata. Mendengar hal itu, Sultan Agung murka. Ditambah lagi Adipati Pragula II tidak hadir dalam Pisowanan Agung. Beberapa hari kemudian Sultan Agung memutuskan untuk menyerang Pati dan menunjuk Temenggung Alap-Alap sebagai Senopati Mataram. Karena Pati adalah daerah yang kuat, maka Mataram akan menggempur Pati dari 3 penjuru. Ribuan pasukan dikerahkan. Di sebelah timur dipimpin Adipati Martoloyo, di sebelah barat dipimpin Pangeran Sumedang, di sebelah selatan dipimpin Pangeran Mandurorjo. Mengetahui hal itu, Adipati Pragula II tidak gentar dan tidak takut. Dibantu 6 temenggung dan didukung seluruh rakyat Pati, Adipati Pragula menghadapi serbuan kerajaan Mataram. Pertahanan Pati di sisi selatan dipimpin oleh Temenggung Kenduran dan Temenggung Raumamenggolo. Di sisi timur dipimpin Temenggung Mangunjaya dan Temenggung Tohpati. Dan di sisi barat dipimpin langsung oleh Adipati Pragula dibantu Temenggung Sindurejo dan Temenggung Sawunggali. Pada saat pertempuran berlangsung, Adipati Pragula terluka parah namun tetap melanjutkan berperang hingga pada hari Jumat Wage 4 Oktober 1627 Adipati Pragula wafat setelah tertusuk tombak Kiai Baru milik Sultan Agung. Adipati Pragula dikebumikan di Sendang Sani. Setelah berhasil menguasai Pati, Sultan Agung menanyakan alasan Pati memberontak kepada Mataram, dan Ratu Mas Sekar menjelaskan bahwa informasi yang diterima oleh Sultan Agung telah dipalsukan oleh Ki Laksana dan Temenggung Indarnata. Keduanya ditangkap dan dihukum mati oleh Sultan Agung. Kisah dari Adipati Pragula II yang gagah berani melawan serbuan Mataram untuk menjaga Kadipaten Pati masih erat diingatan masyarakat Pati. Bahkan kabarnya setelah penyerangan itu ada pantangan bagi orang Pati, yaitu bagi orang Pati dilarang menikah dengan